这个小鬼头果然被老师闭关。喂，主人！是当初新任的灵族族长遭人谋害，娘亲照样他们的恩怨，我也理解不了。始源重塑术，让整个始源神界不会放过你的！我会禀报师尊。杀掉我！ Halo guys, welcome back to Kirby Movie. Dan Deopak Boy lagi dong guys ya, cuma di bos. Tetapi cuma ada Deopak Boy doang, tidak ada tunggu lain. Paling Mimin nanti uploadkan spoiler siang nih di malam hari, oke? Biar kalian ada hiburannya tambahan. Nah di part 449 hari ini kita semua bakal melihat alasan kenapa juniornya murid Xian itu berkhianat. Siapa sebenarnya wanita itu? Semua itu bakal terungkap di part ini guys. Yang pasti, dia juga bakal berada di sisinya Tan Yun. Lo kok bisa Min? Hehe. Nanti si Tan Yun bakal bertemu dengan orang-orang sombong dari sekte lain. Lucunya ada yang pakai topeng pencuri guys. Aneh-aneh aja nih musuh nih. Dunia dewa tapi isinya orang-orang aneh. Kalau mengaca dari part kemarin kita semua sudah menyaksikan gimana Tan Yun yang memiliki rencana untuk meningkatkan kekuatan. Karena buat balas dendam butuh kekuatan yang lebih tinggi lagi. Bisa dibilang sekarang sih masih kurang jauh. Makanya mereka pergilah berkelana ke tempat lain. Mencari peluang besar dan tentu menyelamatkan si Yushu. Dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 域外天魔大军压境，可以了。 休息一下。Tan Yun lalu membuka gerbang teleportasi, bersiap untuk pergi jauh. Baru aja mau berangkat, tiba-tiba Sincai si bocah muncul. Dia terus berteriak dari bawah meminta untuk ikut. Dia pengen naik ke atas kapal juga guys. Sesuai tebakannya Tan Yun ya, bocah ini tuh pasti melawan perintah. Yaitu tidak mau mengasingkan diri. Dia melompat ingin menggapai si kapal tetapi sayang dia langsung ditinggal begitu saja. Yang gak boleh sih bawa bocah-bocah ke misi penting seperti ini. Bisa-bisa nanti mengacau guys. Sementara itu di tempat kedua murid Xian. Kemarin seniornya ditusuk tetapi dia masih hidup. Disinilah itu bakal terungkap semuanya guys. Jadi sang junior yang kita kenal sebagai Sui Ying sebenarnya bukanlah anak yatim piatu. Dia punya orang tua. Dan yang menariknya adalah ibunya merupakan penguasa dari klan jiwa guys. Sementara ayahnya adalah Homa Supreme. Apa? Jadi sebenarnya Sui Ying ini adalah anak dari Tan Yun dan Suan Yandro guys. Wah, Mimi tidak menyangka. Dulu Sui Ying melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bagaimana Xian bersama dengan para dewa lain itu menghancurkan klan jiwanya. Semua dendam itu dia ingat lalu dia simpan dengan sangat jelas, bahkan bagaimana mereka menghancurkan Homa Supreme itu pun dia tahu guys. Sempat beredar berita di mana penguasa klan jiwa itu meninggal di tangannya Homa Supreme. Sui Ying pun gak paham kenapa ibunya dihabisi. Tapi yang pasti dia tahu ibunya sangat mencintai Homa Supreme. Untuk masalah mereka berdua biarkan mereka berdua selesaikan. Tetapi dendam Homa Supreme ayahnya akan dia bantu dibalaskan. 人谋害，娘亲照样他们的恩怨，我也理解不了。 Untung aja masalah Tan Yun sama Yandro udah jelas dan udah selesai. Nah sekarang sudah ketahuan deh. Ternyata Sui Ying ini adalah anaknya Tan Yun. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Karena mereka berdua mendapatkan kekuatan dari Xian Supreme, maka Sui Ying bisa mematahkan kekuatan pengulangan takdir miliknya si senior. Jadi teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mengulang waktu guys. Misal dia terluka atau meninggal, dia bisa mengulang takdirnya. Curang kan? Cuma karena si Sui Ying tahu cara kerjanya, maka bisa dia counter.
Segera Sui Ying terjang lalu membekukan tubuh senior. Untuk masalah guru mereka tahu atau tidak, dia bakal melaporkan nanti si seniornya meninggal gara-gara perang di perbatasan. Lalu dia bakal segera membuatkan monumen penghormatan supaya dia dikenang dan tentu tidak dicurigai. Pintar. Akhirnya sang senior pun dihabisi. Dalam hatinya Sui Ying, dia berjanji akan membuat semua musuh ini jatuh minta maaf kepada dirinya nanti. Ini cepat atau lambat bakal ketemu si Tan Yun nih guys. Kalian tunggu saja ya. 我会把那些混蛋娘亲。 Sementara itu, Tan Yun dan para wanitanya pergi mencari buah dewa dan ular dewa. Mereka sampai ke tempat yang cukup mengerikan. Jia saking takutnya terus merengek seperti anak kecil sampai membuat Usin itu jijik melihatnya guys. Hahaha. Ternyata di dekat sana ada sosok kakek tua yang asik bersantai melihat mereka. Dan kedua musuh sosok yang sombong. Dikira lagi di luar planet kali guys, pakai penutup kepala seperti astronot. Hahaha. Ternyata mereka itu menggunakan penutup kepala tersebut untuk menghindari racun yang ada di sana. Jadi tempat itu mengandung semacam kabut racun berbahaya. Hirup sedikit saja bisa masuk ke neraka guys. Mereka mengatai si kakek tua yang bersantai itu sebagai orang bodoh. Mentang-mentang ranahnya lebih tinggi, dia bisa santai-santai tidak melindungi kepalanya. Ini dua orang rese bener dah. Akhirnya sang kakek pun turun tangan. Dia gunakan topengnya sebagai bandit guys, pencuri. Hahaha. Ini aneh lah. Keanehan dia membuat Cian dan lainnya menertawainya. Dasar orang lucu. Dia turun-turun langsung meminta mereka semua agar serahkan harta yang dimiliki, obat dewa dan ular dewa. Ini benar perampok ya guys, perampok kocak. Kedua orang rese terus mengatai Tan Yun dan teman-temannya karena mereka percaya diri. Minimal bisa menghabisi kelompoknya Tan Yun bersama perampok ini. 2 lawan 1 pasti bisa menang katanya. Dan tidak lama dari itu, muncullah sosok senior tingkat 6. Udah keburu senang tuh mereka guys. Mengira sosok senior kuat ini datang membantu mereka. Jadi mereka mohon agar habisi sang perampok. Ternyata senior ini adalah bos si perampok guys. Udah salah minta orang kan. Dikatain lagi sama si Cian. Kalian juga tidak dalam kondisi yang baik. Ketika kami berdua dihabisi, kalian juga bakal dihabisi, kata kedua orang rese. Sang senior lalu menyuruh bawahannya agar segera selesaikan masalah di sini. Maka dia kembali meminta harta-harta yang dimiliki. Mulai deh kedua orang rese itu membawa-bawa nama keluarga mereka. Membuat seolah-olah mereka ini punya backupan kuat di belakangnya. Kebanyakan bacot membuat si bos bandit kesal. Salah satu orang rese di sana maju ingin menunjukkan kekuatannya dan tuar. Ternyata dia maju buat bersujud guys. Lalu menyerahkan semua hartanya. Aduh. Itu langsung diketahui sama si Wuxin dan Tan Yun. Jadi inikah yang katanya penerus keluarga terbesar? Takutlah dia ya kan. Secara ranah kalah jauh. Yang satu lagi pun marah dan menerjang sehingga tuar. Ternyata dia maju juga ikut berlutut guys. Gak beres nih dua orang nih. Banyak bacot di awal doang. Ternyata seperti ini aslinya guys. Mereka berdua pun diampuni dan disuruh agar segera pergi. Tetapi ketika mereka pergi tiba-tiba duar. Muncul sosok kuat lain yang langsung menghabisi mereka berdua. Siapakah dia? Tampaknya memang orang yang sangat kuat. Sosok kakek kuat itu meminta obat dewa dan ular dewa. Serahkan semua kalau kalian pengen selamat. Itu permintaan yang sama dengan kata-kata si topeng bandit tadi. Keduanya pun saling mengancam satu sama lain.
Tapi dari situ si Tanyan jadi tahu para musuh ini memiliki barang yang mereka cari-cari juga. Kalau gitu mereka nggak perlu capek-capek masuk ke dalam lembah buat mencarinya. Mending habisi mereka aja ya kan. Oke, kalau gitu Tanyan akan beraksi merebut sekaligus menghabisi. Seru nih. Anehnya di alam dewa kok banyak ya orang-orang yang nggak beres kayak gini. Hahaha. 行，资可教。 Oke deh, kita lihat ke spoiler guys. Untuk para 450 Nitian Cecun yang bakal list lagi secepatnya di hari Senin ya. Lama lagi sih, cuma 3 hari. Jadi guys, ternyata sosok kakek kuat yang mereka temui itu berasal dari keluarga Chan. Kebetulan si Tanyan pengen menyelesaikan masalahnya dengan si keluarga Chan. Jadi pas nih, kemarin kan sempat melawan musuh dari keluarga Chan juga tuh. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu ada sosok tuan muda yang mendapatkan laporan kalau kakek kuat itu dihabisi. Kagetlah dia, siapakah tuan muda tersebut? Ada apa hubungannya dengan keluarga Chan guys? Kita tunggu lagi di part selanjutnya di hari Senin. Sesuai kata Mimin, satu hal yang pasti cuma di sini. Yes, go be movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.